الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب يكتب عدد العابدين وذهب الظاهرين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلم الدارين آمين. وليس شرط المتوكل أن يكون متجردا عن أسباب الدنيا، بل قد يكون ملابسا للأسباب مع التوكل، ولكنه يكون معتمدا على الله لا على الأسباب. وعلامة صدقه في ذلك ألا يسكن إليها ولا يطمئن بها في حالة وجودها، ولا يتزلزل ولا يضطرب عند فقدها وتشوشها. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad meneruskan pembicaraan masalah kewajiban hati bagi orang-orang yang balik berakal, yaitu tawakal hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang-orang yang membaca dua kalimat syahadat atau muslim, dari mulai akil balik atau mukallaf, dari mulai disitulah dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berpegang hatinya kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam apapun hal ehwal, terutama sekali di dalam masalah rizki. Karena bahwasanya tidak ada yang memberi manfaat, hanya Allah, dan tidak ada pun yang memberi mudarat, hanya Allah. Ringkas kata, ibadat itu tidak bisa memasukkan ke dalam surga, dan maksiat itu pun tidak sanggup memasukkan ke dalam neraka. Kita wajib berpegang kepada zat Allah. Adapun syariat mengerjakan yang diperintah, yaitu ibadah, dan menjauhkan diri dari maksiat atau dosa yang dilarang Allah, itu adalah hubungannya kepada anggota zahir kita. Dan itu adalah bukti orang-orang yang betul-betul percaya kepada Allah. Jelas saja, jelas saja. Artinya kalau seseorang itu hanya berpegang kepada Allah, suruhnya Allah ditinggalkan, yang dilarang Allah dikerjakan, dengan keyakinan bahwasanya ibadah ini tidak juga dapat memberi manfaat, dengan keyakinan maksiat pun tidak memberikan mudarat, maka itu orang adalah orang yang nakal. Di segi tasawufnya betul, tapi di segi fikihnya salah. Paham? Pahamkah? Baik. Kalau ada yang berpikir kalau nafi' itu Allah, ad-darru itu Allah, bebaslah saya kerja. Sebab kerjaan ini tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat. Mau salat ya salat, enggak salat enggak salat.
mau korupsi, mau nggak mau korupsi, ya sudah nggak korupsi. Pokoknya semuanya itu tidak memberi bekas. Ini orang adalah Jabariyah atau Qadariyah. Nah, di zaman sekarang ini hampir 70% orang yang seperti ini. Ini kalau kita menggunakan maqam tasyaf. Dilihat dengan tasyaf, timbangannya orang-orang sekarang adalah 70% menuju kepada Qadariyah dan Jabariyah. Jadi ini berhati-hati. Lebih banyak lagi dari 70% orang-orang yang meninggalkan tawakal kepada Allah. Dia berusaha, berikhtiar, namun usaha ikhtiarnya inilah di dalam keyakinannya yang menghasilkan sesuatu, yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Itu lebih dari 70% lagi. Banyak orang-orang pengusaha bertuhan usahanya, berpegang kepada usahanya. Buktinya apabila ada gejala-gejala usaha terhambat, dia itu tidurnya terganggu dan ada sidang di otaknya. Gimana caranya ya sekarang supaya usaha saya ini lancar dan tambah lancar? Gimana caranya jalan keluar? Dia berpegang kepada jalan keluarnya itu, tidak lagi berpegang kepada Allah yang nafi' dan barun dan mu'athirun. Secara ringkas, orang yang alim, cerdik, cendekiawan, banyak yang berpegang kepada kealimannya, kecerdasan otaknya, dengan bukti dia itu mempamerankan hasil-hasil daripada karyanya. Mempamerankan hasil karya itu, itulah yang disebut ujub. Bangga dengan hasil usahanya. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'atharatan wa i'jaba kulli ra'yin bi ra'yih fa'alaika bi khassati nafsik wa da'il awam." Apabila engkau telah melihat dengan mata kepalamu orang-orang yang kaya itu sudah pelit alias bakhil, baris mereng, angka rumawi, engken, jarak 12, kawalnya tukul gergaji yaitu kikir, sudah bakhil. Apabila engkau lihat orang-orang yang hartawan sudah kikir dengan hartanya karena dia bertawakal kepada hartanya,
Dia bertuhan kepada hartanya. Wa hawan muttaba'an. Apabila nanti engkau lihat dengan mata kepala orang-orang yang bekerja, kerjaannya itu tidak lagi dipimpin oleh ilmu, hanya hawanya lah yang memimpin dia. Ringkasnya, akalnya itu tak punya syekh. Apabila akal tidak punya guru, maka nafsulah yang punya guru. Siapakah gurunya akal? Ilmu yang bermanfaat. Siapakah gurunya nafsu? Hawa yang diikuti. Apabila tatkala engkau lihat sudah pertama orang-orang hartawan itu apik, kikir, pelit. Apabila engkau lihat orang-orang yang pekerja-pekerja itu sudah menurutkan hawa nafsunya, tidak lagi kerjaan itu sesuai dengan apa yang digariskan agama, luar daripada Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Dua, wadun yang mu'athara. Apabila kamu lihat dengan mata kepala kamu bangunan-bangunan dunia yang diutamakan, gedung-gedung yang diutamakan, sedangkan rumah sakit, rumah yatim tidak dibangun selesai, madrasah tidak selesai, masjid tidak selesai-selesai, mandarsah atau surau langgar musalla tidak selesai-selesai. Jalanan dan sarana untuk menuju kepada tempat-tempat ibadah tidak selesai-selesai. Tapi yang diutamakan adalah bangunan dunia untuk dunia. Yang keempat, apabila engkau lihat orang-orang yang cerdik cendekiawan sudah menampaikan kecerdikannya, kedekiawannya itu tadi dengan ujuk-ujuknya itu tadi, maka pada ketika itu, hai umat Muhammad SAW, hai umat Muhammad SAW, kamu harus berpegang kepada ajaran saya ini, kamu harus tunduk kepada perintah saya ini, kamu harus taat kepada suruhan saya. Apa perintah Rasulullah? Fa'alaika bi khassati nafsik. Maka urusilah dirimu sendiri sahaja. Wada'il awam, biarkan orang yang lain dari rumah tanggamu. Kalau dahulunya kita berjuang untuk umpama negara, tidak bisa, tidak berhasil, dikecilin sedikit. Kita mau urus supaya provinsi kita menjadi orang-orang yang betul ahli sunnah wal jamaah. Enggak tercapai juga, kita urusilah daerah kita. Masih ada di daerah kita yang bukan ahli sunnah wal jamaah, kita urusi kampung kita. Di kampung pun masih ada yang bukan ahli sunnah wal jamaah, kita urusilah rumah tangga kita. Di rumah tangga kita kalau ada jua yang bukan ahli sunnah wal jamaah, kita nyepi di dalam kamar khalwat. Begitulah perintah Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mata kita ini ditutup, harus dibuka. Kita lihat keadaan diri kita, kita lihat keadaan istri dan anak kita, kita lihat keadaan kiri kanan muka depan kita, kita lihat dunia luar daripada negara kita. Apabila ternyata yang empat tadi sudah terjadi, maka di situ kita disuruh supaya mengurusi diri sendiri, dan kita disuruh meninggalkan masyarakat awam. Biarkanlah
Anak-anak kita perintah ikutin saya. Melo aku. Enggak, katanya, bilang orang Jawa, umpat abah. Padahal pun tanya lu ngaji sama papi. Enggak mau. Walau papinya orang alim, orang abid, orang arif, orang mukhlis, dia enggak sempat mengambil ilmu kepada papinya. Apabila sudah kita lihat istri-istri kita tidak lagi ikut serta mengaji kepada kita, istri orang yang mengaji kepada kita, istri kita sendiri tidak ikut jadi murid kita. Kalau sudah dilihat orang-orang halal yang ngaji kepada kita, keluarga kita tidak ada lagi yang mengaji kepada kita, gimana? Jalan keluarnya itu gimana? Fa'alaika bi khassati nafsik wa da'anka amral ammah, ada hadis lain. Da'anka amral ammah, jangan lagi diurus orang banyak, ini jangan diurus lagi, percuma, buang-buang waktu. Sedangkan al-waktu athman minad zahab, waktu itu lebih berharga daripada emas. Oleh sebab waktu itu berharga dari emas, orang gunakan waktu itu untuk mencari emas. Terbalik namanya. Inilah gunanya Allah membikin kepada kita dua mata untuk melihat-lihat keadaan-keadaan. Orang-orang ilmuwan banyak yang berpegang kepada ilmunya. Buktinya ilmunya itu digunakannya untuk sarana hidup. Dia menjual ayatnya Allah dengan satu burung merak garis miring 20.000 amplop. Orang menuntut ilmu niatnya untuk jadi ustaz. Setelah jadi ustaz, dia mengumpulkan harta untuk dia. Maka itulah orang yang menjual Al-Quran atau Al-Hadis dengan harta dunia yang fana ini. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalilan. Orang-orang pengusaha banyak yang berpegang, bertawakal kepada usaha ikhtiarnya. Buktinya, kala sudah usahanya itu ada kelihatan macet, maka hatinya itu ittirab dan tazul, tidak tenang. Banyak orang yang bertawakal kepada ikhtiar. Buktinya, apabila dia pagi, siang dan sore 3 kali pasti makan obat untuk menurunkan darah. Tatkala di antara salah satu dari 3 waktu itu kebetulan dia tidak membawa obat untuk menurunkan darah, maka hatinya itu berubah. Kalau begini nantinya tensi saya naik lagi, sebab saya ini di dalam waktu mestinya makan obat, sudah telat, obatnya ketinggalan di rumah.
Hah? Tatkala orang-orang yang bekerja di sawah kekurangan pupuk, sudah hatinya itu kurang. Ada kemungkinan tahun ini saya punya penghasilan lebih separuh merosot dari yang asal karena pupuk kurang. Walhasil yang wajib perdoain zaman akhir ini adalah sudah seakan-akan benda patakan yang sudah ditumpuk-tumpuk oleh benda yang lain sehingga dia itu tidak terlihat lagi. Orang yang tawakal kepada Allah, walaupun langit dan bumi ini bertangkup, tetap dia tidak tazazul dan ittirab. Sebab apa? Sebab yang menyelamatkannya adalah Allah. Hah? Tidak semua orang yang sakit digapit oleh langit dan bumi. Bahkan masih banyak terjadi saking makin digapit makin enak. Betul tidak Guru Hudari yang tahu? Jadi tidak semua orang yang terjepit itu kesakitan. Bahkan banyak yang terjepit itu keenak-enakan. Apa katanya Burdah? Adakah Burdah berucap? Artinya penyakit itu kan ada di Burdah itu. Coba baca Burdah. Ada di Burdah. Innal muhibba apa? Min adali. Ada di dalam Burdah itu, lupa kita. Orang yang cinta itu bagaimanapun tidak berubah, tidak merasa sedih dan sakit. Banyak orang-orang yang sudah ditinggalkan suaminya, ya kan? Hidupnya itu gelisah karena dia bertawakal kepada suami. Banyak itu terjadi. Jadi ini masalahnya, tawakal itu adalah di dalam hati. Jangan berpegang kepada yang lain dari Allah. Baik keselamatan maupun kesenangan maupun kesehatan maupun kesembuhan maupun itu maupun ini adalah semuanya itu pegang kepada Allah. Selama nagarunting ada di pinggang saya, selama ada, kenapa lagi macam-macam ngarannya itu, sempana cerita ada di pinggang saya, selama ada sempana samukal sapukal, selama ada sempana upih, selama ada itu saya ini tetap berwibawa. Azrail datang enggak bagado sempana-sempana, ya sudah, Azrail cabut roh si A,
siap laksanakan, jiun dia, nggak bisa ditolong oleh sempana. Janganlah berjual ilmu, hai para ilmuwan. Janganlah bertawakal kepada kecerdasan, hai orang cendekiawan. Janganlah berpegang kepada ikhtiar dan usaha, hai orang yang pengusaha. Janganlah berpegang kepada obat-obatan, hai orang yang sedang sakit. Janganlah berpegang kepada kesehatan, hai orang yang bakal dapat sakit. Tetap pegangan kita kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Salah satu daripada syu'abil iman adalah tawakal kepada Allah. Apabila tidak tawakal kepada Allah, imannya sudah kurang. Di mana kurangnya? Di tawakal. Sekarang kita dengar di masjid-masjid, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita. Bahkan dari bapak-bapak pun kita dengar juga, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita. Bahkan ada lagi daripada lawak, mari kita meningkatkan imtak kita. Disingkatkan lagi. Munafik itu para hadirin, bicaranya manis, tetapi pelaksanaannya lebih pahit. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Dia cepat tersinggung apabila ada waliullah bicara, dapat izin khas dari Rasulullah SAW dan dipengawal oleh malaikat-malaikat yang mengawali, bahkan daripada jin-jin Islam yang mengawani, sebagai tanda orang yang berpangkat di sisi Allah. Itu pasti ada konvoy yang menjaga, ada intelijennya juga dari Allah. Tatkala berkata orang-orang yang saleh ini, dia tersinggung. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu, mereka itulah musuh di dalam selawar. Fahdharhum, berjauhlah kamu dari mereka. Qatalahumullah ahlakahumullah, mereka nanti akan disiksa atau dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna yufakun, dimanapun mereka berada. Oh, kalau sudah begitu keadaan, an-nafi' huwallah, ad-dar huwallah, enggak usah beribadat lagi, saya diam aja. Enggak usah kerja ibadat lagi, sebab ibadat itu enggak masukkan dalam surga juga. Maksiat semuanya saya kerjain karena tidak memasukkan dalam neraka juga. Nah, ini laisa syartul mutawakkil an yakuna mutajarridan an asbabid dunya. Itu namanya bukan tawakal, tapi namanya itu ngarannya mutaakkil. Artinya orang yang memberatkan ke orang lain. Kalau orang yang tidak berusaha, orang yang tidak berikhtiar, itu orang bukan mutawakkil, artinya bertawakal, tetapi mutaakkil, artinya dia memberatkan ke orang lain untuk membantu dia makan minum DLL. Nah, ini yang berat. Dana-danawa, danau. Nah, ini.
Kalau ada pekerjaan di rumah, maka dia berhabar kepada orang lebih dulu 3 bulan duluan. Apa artinya? Supaya orang yang mendengar ini mengeluarkan bantuan atas pekerjaan yang akan dilaksanakan bulan yang ketiga nanti. Artinya dia mengharap akan bantuan manusia itu. Sedangkan manusia tidak dapat membantu. Afaman yakhluq kaman la yakhluq. Afala tadhakkarun. Almarhum Guru Haji Saman Mulia tatkala hendak ke Surabaya, maka dipanggil Haji Nasri lewat tengah malam, uruskan tiket, jangan dibilang saya yang akan berangkat. Sama istrinya tidak bilang. Begitu sampai masanya, mobil di depan rumahnya, dia mau berangkat, undahlah belayar, terus masuk sud. Sebab dia menjaga, jangan-jangan kalau dihabarkan lebih duluan, jangan-jangan minta bantuan untuk tiket DLR. Lihat Guru Saman, siapa dulu gurunya dong? Muhammad Sarwani Abdan gurunya. Saya waktu operasi ditanya oleh Syekh Sarwani Abdan, siapakah yang mau ongkosi kamu operasi, Adinda? Saya bilang, tanyain Haji Rahmah. Ini adalah khazinah, apa itu namanya? Iya, bendaharawan saja. Dijawab oleh Haji Rahmah, duit kakak sendiri. Saya dengar dari orang lain, katanya Sarwani, bahwa yang mengongkosi kamu ini beroperasi si A, ada lagi habar si B, ada lagi si C. Jadi artinya ongkos sendiri, janganlah danau. Dia bikin pesantren Datuk Kelampayan, enggak menghabari kepada siapapun. Al-Fakir Zaini tanya, Kak, kenapa sih, apa sih hikmahnya jadi enggak berkabar kepada orang-orang mau bikin pesantren? Katanya, orang semua sudah lihat, orang semua tahu. Yang diberi kabar itu orang yang nggak tahu. Kalau orangnya lihat aja saya bikin pesantren, dengar aja kabarnya, terserah dialah. Paham? Nah ini akhlak yang betul-betul fardu ain ini sudah sekarang mundur. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Jadi kita disuruh bertawakalnya kepada Allah, tapi ikhtiar usahanya tetap dijalankan, ya. Dan sebelum kita berusaha ikhtiar, lebih dulu kita ngaji, ya toh. Ngaji apa? Ngaji pertama usaha ikhtiar ini halal. Paham? Sebab usaha yang halal ini dimakan, diminum, itu menghasilkan pada zahirnya, membuahkan pada zahirnya akan akal yang waras. Paham? Paham?
Kalau usahanya tidak dipimpin oleh ilmu agama, asal dapat uang saja, nggak tahu halal haram, nggak tahu syubhat dan sebagainya, pokoknya ada modal kerja, nggak tahu bagaimana caranya, hukumnya, apalagi modalnya nyata-nyata haram, mengerjakannya pulang dengan jalan yang haram, nggak bisa akalnya itu waras. Paham? Paham? Kalau akalnya tidak waras, Quran itu mantul, bilang orang Banjar, nggak masuk. Quran itu nggak masuk. Nasihat Al-Quran nggak masuk. Karena akalnya nggak waras. Karena yang dikhitab Allah itu akal. Akal yang waras itu yang bisa taat kepada Allah. Tapi kalau usahanya rentan, usahanya bunga, korupsi, ngurangi takaran timbangan, ukuran, nyalahi janji, dusta ngerampot, bagaimana jadi manusia yang akalnya waras? Apabila rumah tangga itu akalnya semua waras, suaminya waras, istri waras, anak waras, mentua waras, waras otaknya, menantunya waras, Masya Allah, itu adalah rumah baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Tapi kalau semuanya tidak waras, bukan lagi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Turun ke dapur, gugur di watun. Artinya rumah itu bukan harmonis, yang diartikan harum lagi manis, tetapi harmonis dengan artian haur-haur menangis. Nah, ini supaya kita sadari, kita ini mau kemana? Orang yang di dalam mau kemana? Mau keluar. Roh kita di dalam jasad mau kemana dia? Mau keluar. Jadi rumah itu dikunci juga, ya kan? Dikunci juga, tapi kita itu berpegang kepada Allah, bukan berpegang kepada kunci. Kalau berpegang kepada kunci, kita punya kunci cuma 3. Sualing itu bisi kunci 300 lebih. Itu kalau berpegang kepada kunci. Kita cuma 3, dibagi 3 orang. Sualing punya kunci 300. Kok kenapa maling disebut su? Sebab banyak orang tua-tua jadi maling nih. Ya. Nah, tawakal kepada Allah inilah yang selalu memberanikan jiwanya Rasulullah untuk mengatakan yang hak. Qulil haq walau ala nafsik. Almarhum Guru Haji Seman Mulia, kalau ada orang itu usahanya itu salah, dia mamai, tahu mamai, rilau, dia kasari, padahal orang ini memberi kepada dia amplop, umpamanya 1 juta, tapi Guru Seman tahu orang ini adalah salah, dia hantam, dia tembak. Kalau orang sebahagian nggak mau nembak, kenapa? Nanti nggak kembali lagi dia.
Kemana lagi? Sebab piring nasi saya ada di sini. Itu namanya orang-orang yang tertipu. Ini baru tawakal yang dibicarakan. Belum lagi husnudzan billah, belum lagi ridha bi qada'illah, belum lagi sabar ala bala'illah, belum lagi syukur ala ni'maillah, belum lagi istislam kepada Allah, tafwid kepada Allah, belum lagi. Yang mestinya kita mulai usia balik, sudah komplit semua kewajiban itu ada di dalam dada kita dan sudah kita laksanakan sebagaimana mestinya. Sekarang jarang-jarang terdengar di mana-mana tabligh yang menjelaskan satu masalah dengan jelas sejelas-jelasnya. Jadi pendengar setelah selesai upacara tidak ada di bawah hasilnya karena pembicaranya tidak jelas. Tanda-tandanya orang yang betul tawakal kepada Allah di dalam usaha ikhtiar, bahwa tiadalah ia tenang hatinya karena ada usahanya. Begitu. Artinya ada usaha, hatinya tidak tenang. Buktinya nanti apabila usahanya ini berkurang, maka ketenangannya tadi pun berkurang. Itu bukti dia berpegang kepada usaha. Hah? Ya kan? Bah lambat dan baik biar obat. Lambat baik ini penyakit tunda. Sebab telat seminggu sudah ngek up. Mestinya kan tanggal sekian check up. Sekarang sudah tanggal sekian lebih 10 hari. Oh, ini sudah ada kemungkinan kalau diperiksa nanti penyakit saya tambah lagi, umat lagi. Dia berpegang kepada masa check up. Dia bertawakal kepada masa, bukan kepada khaliqul masa. Wa huwallahul qadir. Koreksi masing-masing diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita koreksi diri kita sendiri. Sebab kita di sulbinya ayah sendiri, di rahim ibu sendiri, keluar di gunung Pematon sendiri. Kalau kita mendapat senang hati sendiri, kita senang hati, istri kita ikut ketawa juga, tapi senangnya istri dengan senangnya kita nggak sama. Baina sama was sumur, kita sedih sendiri, istri kita sedih juga tapi tidak seperti kita, dia cuma nangis. Kita ini selain dari nangis kesakitan. Jadi yang penting alaika bi khassati nafsik wa da'anka amral 'ammah. Ada riwayat lain, fa'alaika bi khassati nafsik wa da'il 'awam. Al-'awam kal hawam. Tatkala ada usaha, paham? Ketenangannya 100%. Tatkala usahanya tidak ada sama sekali pun ketenangannya 100%.
itu bukti dia berpegang kepada Allah, bukan kepada usaha. Ayo telek koleksi masing-masing. Ya. Limbah kada kabaca kula yusibana subuh. Ndak ada wani turun di hari ini kalau pina ditempelin orang. Banyak baca doa Said, tahu lagi ya, orang bakalahi wani mahala. Sebab yakin unda ini selamat. Jadi bertawakal kepada amalan, kepada wiridan. Waqad yakunul abdu mutajarridan an asbabid dunya wa huwa ghairu mutawakkil. Mahma kana muta'alliqan bil asbab wa multafitan ila al-khalqi wa tami'an fihi. Kadang-kadang ini qad masuk kepada isim, kepada fi'il mudhari lit taqlil. Itu apa? Kaidah nahwu. Tiap-tiap qad masuk kepada fi'il mudhari lit taqlil. Tapi kaidah itu kan aghlabiyah semua. Terkadang terjadilah si hamba itu melepaskan akan usaha-usahanya, artinya tidak lagi ikut berusaha, dan lagi ia tidak bertawakal. Nah, berusaha tidak, bertawakal pun tidak. Di mana letaknya? Dia itu selalu menggantung akan dirinya di asbab, di usaha, dan dia memandang kepada makhluk. Nah, di sini ini yang terbanyak tadi ini, yang 75% lebih ini bergantung kepada makhluk. Apabila makhluk yang digantung, wa qani'an fihim, lalu harapan itu adalah makhluk. Itu seperti orang cari ikan. Nah, paham? Ambil bamban, sudah dipotong kira-kira 1 meter panjangnya, ambil benang atau ambil nilon, diikat di tengah-tengah bamban, kemudian di bawahnya ambil kawat yang pakai apa itu, baik, kemudian diberi umpan kelembuan, dia pasang 10. Nah, di mana? Di perumahan. Nah, pasangan. Kemudian di hatinya, kalau sudah ini umpannya adalah enak, gondang, dan kawatnya ini adalah warik, mengantuk. Ya, saya pasti ini hari kaya dengan ikan. Ikan apa? Dabus. Ikan dabus. Ujar orang Banjar arwan, ujar orang Jawa dabus. Nah, pulang dari sawah langsung ke pasar, dia beli gula, beras, dan macam-macam, pakai hutang. Bilangnya yang menjuali, kapan bayar sih? Insya Allah nanti malam. Sebab harapannya jam 3 nantinya dapat ikan banyak, dijual malam nanti bayar ikan. Sekalinya sampai ke sawah, satu pun daripada alatnya tadi nggak ada lagi. Apa namanya alat itu? Untung-untung. Artinya untung-untungan. Ini kebetulan untung orang lain.
Orang lain yang untung, dia rugi. Apa hasilnya? Hutang. Nah, ini masalah hutang. Ibu-ibu, jangan sekali-kali ibu-ibu ini berani berhutang. Beli tapih, simpang jalan neraka. Beli itu, beli ini, jangan. Yang dikhawatirkan, kalau ibu-ibu ini punya utang, lantas Azrail datang, jiun, siapa yang tanggung jawab membayarnya? Suami ibu. Kasihan suami ibu, kasihan. Mana sudah enggak punya istri lagi, mana uangnya lagi diambil orang. Itu namanya hidup memberatkan kepada orang. Oleh sebab itu Rasulullah SAW, tatkala ada jenazah di Masjidin Nabawi, Rasulullah tanya, ada utang enggak? Katanya keluarganya, ada utang. Kata Rasulullah, kalau dia ada utang, kamulah yang mengerjakan salat, saya enggak ikut. Kecuali lebih dulu utangnya itu dibayarkan. Lalu kerabatnya membayarkan, baru Rasulullah ikut beserta menyembahyangkan. Kalau Rasulullah itu ikut di dalam sesuatu, para hadirin, tidak bisa kita bicarakan. Gembiranya, senangnya, dan kekuatan mentalnya, fisiknya, spiritualnya, muara mentual macam-macam itu. Temannya itu kalau sudah Rasulullah itu ikut, kalau sudah sirrullah ini ikut. Tapi kalau sirrullah ini tadi enggak ikut, ya sudah. Kembali kepada wahawan muttaba'an tadi. Bukan in wa illa wahyun yuha lagi, bukan ilham lagi namanya. Oleh sebab itu kita sebelum bepekerjaan kebaikan, ingat ya, sebelum bepekerjaan kebaikan kita harus ingat, kita ini adalah adamun mahdun. Kemudian Allah ciptakan awal makhluk, hakikat yang diberi tasmiyah Nur Muhammad. Maka dari Nur Muhammad inilah kita tercipta. Maka rahasia Allah inilah yang kita pegang sebelum kita mengerjakan kebaikan sampai seterusnya. Jangan dilepas sirrullah ini fil asya. Kalau dilepaskan sirrullah fil asya ini, ma fi faedah, tidak ada faedahnya. Tukang bicara enggak ada lezatnya, bicaranya didengar orang, enggak bermanfaat. Yang mendengar enggak ada perubahan. Ya ada juga perubahan tapi tambah meningkat. Umpama pencuri ikut hadir, dulunya sebelum mendengar ceramah Tuan Guru, dia mencuri cuma 10 sandal. Setelah mendengar daripada pembicara itu 15 pasang sandal orang dicuri, ada peningkatan. Sebelum ikut ngaji, tetalnya itu cuma pencuri. Setelah ikut ngaji, naik tetalnya menjadi penyamun, perampok. Sebelum mengaji tawadhu, sesudah ikut di dalam pelajaran, kenapa jadi sombong? Itu ngarannya ganjil dan ajaib. Walhasil kalau kita bicara masalah makom ini, makom kasyaf, oleh sebab itu makom kasyaf itu makom. Disitulah yang kebanyakannya fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Disitulah yang mewarisi akan kibir dan ujub. Oleh sebab itu janganlah kita ini bertawakal kepada makam. Sudah sering dibicarakan kita ini la ilaha illallah, dengan secara ringkas maksudnya saya ini abdi Allah, bukan abdi pangkat.
bukan abdi harta, bukan abdi wanita, bukan abdi suara, bukan abdi bicara, bukan abdi lagu, bukan abdi sehat, bukan abdi fulus, bukan abdi macam-macam. La ilaha illallah, saya abdinya Allah, bukan abdi yang lain. Itu harus dimantapkan ini. Ini kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Abdi siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul walladzi nafsu Muhammad biyadihi. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi. Dia bukan memegang dirinya, dia memegang orang yang memegang dia. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi. Syahidnya itu biyadihi, syahidnya. Artinya menunjukkan bahwasanya Rasulullah nurnya itu adalah makhluk, bukannya qadim. Paham? Nah, itu. Wah, kalau Rasulullah ini sir ini tidak ikut di dalam satu pekerjaan kebaikan, maka tidak ada faedahlah kebaikan itu. Oleh sebab itu, pasang lebih dahulu. Ini isyarat dari Allah Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Sebelum kamu mengerjakan ibadah seperti sembahyang, paham? Khudhu zinatakum. Siapkan dulu apa yang bagus-bagus. Ikhlas, khusyuk, tawadhu, husnudzan, paham? Fasahatul lisan, paham? Tumakninah. Apa semuanya itu zinatakum, yang bagus-bagus itu siapkan dulu. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau tafsir zahirnya, pakailah pakaian yang bagus-bagus waktu mau menghadap Allah, dengan sorban yang baru, dengan jas yang baru, dengan jubah yang baru, dengan kaca muha yang baru, dengan gigi yang baru, dengan apapun yang baru. Karena Allah senang melihat bekas pemberiannya dipakai di badan hambanya. Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ujar orang Hadramaut, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ujar orang Mesir, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Apalagi ujar orang Cina, tanya sama Cina. Itu usaha ikhtiar tadi modalnya dong, yang halal dong, jangan riba dong, jangan bunga aja dong. Apa artinya bunga kalau tidak ada buahnya? Jaga dong, jangan masuk di parut dong. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Siapapun cucunya Jibril umpamanya makan yang haram, tetap neraka tempatnya. Kullu lahmin, kalimahnya hadis itu kullu, al kullu hukmuna ala al majmu'i ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Ujar idharul mubham man mantuk, ilmu mantik. Kullu lahmin nabata min haram fannaru ala bih. Orang kasyaf itu tahu ini haram, ini subhat. Ada yang dengan mencium teburan bau, ada yang melihat nyata-nyata, ada yang bergerak jarinya, ada yang bergerak di sebelah kiri sini. Gerak-gerak itu adalah sebagai magnet yang menangguh dengan tepat bahwa itu adalah subhat atau haram. Paham? Nah,
Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Thumma innal asbab ala qismain. Sabab itu dibagi dua kelas. Dunyawiyatin wa diniyatin wa dunyawiyatin. Ada sabab agama, ada sabab akhirat. Nah, ya, kan dua-duanya sudah dibicarakan. Seperti baca idza waqa'atil. Janganlah tawakal kepada idza waqa'atil dalam masalah kesugihan. Kalau saya baca idza waqa'atil saya pasti sugih. Paham? Nah, nanti 1 tahun nggak ada kayanya, lantas bilang, idza waqa'atil, justa kamu ya, bohong kamu. Atau usaha dunia biasa, ya kan? Pokoknya yang kita pegang dengan iman kita memegangnya bukan dengan tangan, adalah zat wajibin wujud. Karena itulah yang bernama nafi'un, itu juga yang bernama dharrun. Ya kan? Ya kan? Nah, itu juga yang bernama qadirun, itu juga yang bernama muridun. Iya kan? Iradat dan qudrat ta'alluq kepada segala mungkinan, baik ma'dum maupun mawjud, dengan ta'alluq ta'khir, artinya pasti jadi. Iya kada? Nah, fal asbabud diniyah mislul ulum. Nah, itu. Jangan sekali-kali kita itu berpegang keselamatan kita itu di ilmu kita. Ada orang yang ahli kuntau, samartapuraan itu termasuk inyak yang banyak disifati kaman. Tatkala 17 Agustus tahun sabaraha inaun saya lupa. Lalu mengadakan 17 Agustus itu di lapangan pertama, lapangan 1 Bumi Selamat. Nah, sudah mulai babon main tak dung tak dung tak dung terus dung tak dung terus dung tak dung terus dung tak dung terus dung tak. Lalu berbicara, nah kepala kuntau ini hitam bajunya, hitam salawarnya, hitam kopiahnya. Nah, dia sudah disingkat. Siapa yang berani masuk? Masuk anak-anak kecil. Begitu masuk dari belakang, terus menjurus dia punya butuh. Kena. Bilangnya hadirin, kenapa cih jadi kena? Maka sampian ini guru daripada guru kuntau, bilangnya saya belum siap. Itu namanya orang tawakal kepada ilmunya. Ilmu itu bukan zat Allah, bukan. Tawakal kepada kecerdasan otaknya. Kecerdasan otak itu sutil aja, lamun Tuhan hendak mau obat. Urat menghalus itu pak ditahan siden, darahnya jalan, jadinya apa? Majnun. Jadi majnun. Sedikit jadi obahnya majnun. Kenapa? Jangan bah bangun guling bah asal tadi jar, tak ada meranyau aja. Bapadah pulang, dah dapat non Abdul Qadir Jailani jar. Oh, lo bapak kayang saraba kuning. Oh, jadi orang kampung apabila mulainya. Kalau Tuhan itu hendak merubah, tidak dia apa dikira-kira. Tapi ada juga nasib yang baik. Orang pencuri mau mencuri rumah tuan guru.
Tuan guru ini kebetulan kutub. Paham? Itu kutub adalah mudir. Ya di sekolahan itu adalah orang yang menerima atau yang mengeluarkan tugasnya. Begitu masuk maling, kutub ini bangun tengah malam, duduk di kursi. Kutub ini duduk di kursi, nah dulu. Bukan langsung keperluan, langsung ibadah, enggak. Si maling ini enggak ada lagi tempat sembunyi kecuali di bawah kursi. Dia duduk di bawah kursi ya. Astagfirullah, 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 mudahan selamat dan selamat. Kebetulan ada telepon dari Rijal Gaib bahwa ini waktu akan meninggal seorang abdal. Satu, dan gantinya terserah ente. Kan kutub yang gantinya. Abdal itu tadi sudah sakarat. Jadi bilangnya kutub, kun badalan, pasara badalan. Jadilah kamu wali abdal. Maka dia langsung tetelnya jadi wali abdal. Karena aulia itu lahum ma yasha'un inda rabbihim. Jadi kamu jadi lahum ma yasha'un inda rabbihim untuk lisanahu. Nah itu. Jadi untung kalau kita ketemu orang begitu. Tapi kalau ketemu orang begitu dia bilang kamu bunga tolol terus-terusan sudah. Ini majzub itu sangat bahaya. Kalau katanya begini ya jadi sudah. Artinya kalau ketemu majzub harus dibaca ya man sataral qabih wa adharal yamil. Ya man adharal yamil wa sataral qabih. Ya man adharal jamil wa sataral qabih. Berat. Saya sering juga ketemu orang majzub dibanggil karena kata Muhammad aja dapat tijar izin piannya iya bah ngalih bagal dihadapi ngalih nang kita Rusia akankah di Buris Yasinnya artinya nang kita rahasiakan itu dibukanya. Orang majzub dalilnya ma kadzabal fuadu ma ra'a. Dalilnya inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin ay lil mutafarrisin. Dalilnya ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Semuanya itu dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi mithlul ulumin nafi'ah wal a'malus salihah allati la budda minha fala budda likulli muslimin min iqamati tilkal asbab wal 'amali biha tapi ma'ala i'timad 'ala Allah dunaha. Jadi orang janganlah meninggalkan ilmu, jangan meninggal ibadah, cuma janganlah berpegang kepada ilmu dan ibadah itu. Yang 75% lebih berpegang kepada ilmu dan ibadah. Jadi banyak orang alim yang sesat, banyak orang abid yang sesat karena berpegang kepada ilmunya dan kepada ibadahnya itu. 1000 rakaat sembahyang tengah malam uyuh kada awal mata kalak kada bini tegidnya kada sampat sekalinya hilmi nihil karena berpegang kepada salatnya. Wa amal asbabud daniyah bakal hirafi pekerjaan tangan, wasinaati pekerjaan yang lain dari tangan, wasailu ma yatasabbabu atau yatasabbahu bihin nasu
litahsini ma'ayishihim. Hadhil asbab la yajuzul insan tarku ma yahtaju ilaihi minha wa la yastaghni anhu illa in kana ajizan. Walhasil selama kita masih kuat badan, tidak boleh meninggal usaha, kecuali kita sudah badannya lemah. Illa in kana ajizan la yastati'u as-sa'ya wal harakah. Satu kisah hikayah. Seorang tajir kabir, seseorang dagang besar, dia membawa harta dagangannya untuk menambah lagi laba dan untung. Sampai di tengah jalan pakai tunggangan, dia istirahat di bawah satu pohon yang besar. Kemudian dia itu bertelantang gini, dia lihat di situ ada burung. Burung ini ada 2 orang, paham? Dua ekor. Nah, seekor burung ini memberi makan kepada temannya yang tetap di atas itu pohon. Selesai memberi makan temannya, ini jalan, datang lagi yang lain, beri lagi makan. Terpikir orang yang pengusaha ini, sedangkan burung sudah begitu ada rezekinya di rumah saja, jadi saya di rumah saja sudah. Saya tawakal sama Allah aja sudah. Jadi dia nyepi di rumah. Teman-temannya tanya sama istrinya, mana suamimu? Ada. Di mana? Dalam kamar. Nggak usaha lagi ya. Wallahu a'lam. Bisa ketemu enggak? Ya mudah-mudahan lah. Coba bilang. Abahnya tuh ada tamu, keluar dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya, saya punya ilmu yang hebat sekarang. Ya, kalau begitu saya juga ingin ilmu yang hebat. Di mana kamu ngambil sanak kawinnya? Dari burung. Wah, jadi angil burung. Fis syajarah atau ala syajarah. Saya enggak berusaha lagi. Oh, coba kami ke sana, jalan dua-duanya sampai ke pohon tadi. Kebetulan burung tadi masih ada di atas, dan teman-temannya ini mengantari dia. Nah, melihat enggak? Lihat. Kita ini umur sudah sebarahai naon? Gak usah lagi usaha, diam aja. Ada aja yang mengantari. Lihat tuh, contoh. Jadi katanya yang temannya ini, coba kita cek lebih dulu, naik ke atas. Dilihatnya sekalinya burung yang diberi makan oleh temannya dari luar ini, burungnya punya mata enggak lihat, punya kaki nggak bisa injak, punya alar nggak bisa bergerak. Istilahnya ini orang adalah stroke. Jadi katanya temannya, kalau kita stroke boleh begini, kalau kita enggak stroke janganlah begini. Ada Malaysianya sedikit. Wala takunu qallan 'alan nas. Ujar guru bangil berulah maju majagin, insyaallah ada aja ujungannya. Nang nyata kena waktu kita mau ulah majum itu kan menggiling-giling mesti ada kada sama lawan ini paham habisannya halus ya kan. Nah itu nang nyata ujungannya nekan karoknya apa. Allah yarhamdulillah. Kecuali kita odor syar'i seperti stroke tadi,
Nah ini orang lain yang memikirkan, ya kada. Barang aja guru sampean bakiasa undangannya ada bisi guru ngaranna Saifullah orang Turki. Sidin mah ajar aja tapi duit sidin diserahkan lawan kawan. Kawan ini murid juga, jadi murid ini yang menjalankan duit sidin. Pahamkah? Sambil belajar sambil menjalankan duit peguruan. Nang ini gurunya duitnya halal, yang menjalankan bagus, lalu berujung itu saban bulan. Jadi ujungannya itu tadi diunjuk kawan sidin. Jadi ujungan inilah yang dibariakan oleh guru Saifullah kepada guru Seman sebulan sekali di waktu krisis perang dunia. Jadi guru Seman itu tenang-tenang aja orang perang. Kenapa? Nih guru Turki mau ongkosnya apabila sampai anu tanggal 30 ujar guru Turki anu kena mana bulik dulu badudi julak badudi bulik julak kena digaya isi jinta ayah paman hari ini tanggal berapa mangga asa sukana Jepang aku bekadah ujar julak artinya tanggal 30 sampai sudah amplop nah itu guru Turki Saifullah ujar guru Sakrani guru Turki itu ngarannya Saifullah keguruan oleh Seman dan itu masyhur di Makkah di Madinah bahwa orang itu waliullah sampai ke mati kada bisi bini mahnya mati dapat bang 12.100 nang susunya itu tempelnya ke atas ada nang saserba lawas saserba undur sampai ke atas pusat kagak orang pamalaran alih ajurus guru berkisah ada orang khalwat masuk di Rubat Naksabandi satu kamar satu orang tiap hari ada yang tukang antari zam-zam dengan roti kecil kemudian ini diberi kabar orang ini nggak ada bicara apa-apa diem jadi dipikir oleh yang membagi roti ini kosong nggak ada orangnya tak jalan dia kemudian besok datang lagi diam dia jalan dia. Yang ketiga hari yang keempat hari nggak ngetok lagi dia artinya sudah yakin ini kosong nggak ada orangnya dia dengar tepak ini geraknya apa jalannya orang tadi bilangnya ana maujud artinya jadi hari yang keempat enggak tahan lagi ini bukan tawakal namanya orang tawakal itu Rasulullah SAW khalwat itu ada sangunya zam-zam dengan sangunya rote yang disiapkan oleh Siti Khadijatul Kubra paham? Nah bahari yang keempat ada anak maujud ya. Kalau hari pertama diam, hari kedua diam, ketiga diam, yang keempat anak maujud. Terserahlah pahaman ente apa maksud anak maujud. Jadi banyak orang yang berpegang kepada amal, terutama ibu-ibu yang berpegang kepada amalan-amalan ini terutama adalah orang-orang yang belampah baik artinya puji Cina itu apa? Amalan sungguh? Puji dina oh sangkanya pun puji Cina puji dina ada lagi amalan lampahan ayat kursi sekian hitungannya Fatihah kepada Abdul Qadir Jalani kepada itu ini macam-macam supaya bisa kuntau cempedek
Ya, amun urang nak mahankan karena dari belakang pokoknya pada sampai babaya hendak sampai tatahan itu di belakang jadi selamat. Nah, berpegang kepada amalannya itu tadi, maka semua itu dari keselamatannya itu bukannya khususiat tetapi namanya istidraj, sebab dia berpegang kepada amalan hasil, maka itu namanya istidraj, bukannya khususiat, bukannya apa satunya lagi, enggak maunah, bukan maunah. Banyak sudah sekarang itu tadi, banyak sekali. Anehnya kiai ada juga yang terumpat aneh. Ujar dulu banget itu permainan itu semua di bawah, ini puncaknya, lebih dari segala itu cuma perlunya sewaktu gawat. Kalau kada gawat kada ada gunanya. Kalau ini gawat kada gawat tetap berguna. Dan ini dunia dan barzah dan akhirat, bukan dunia akhirat saja, dunia dan barzah dan akhirat sama sekali. Ini bendanya, pegang dan mahajab Allah tuh ya. Banyak orang yang macam-macam neta, banyak. Artinya karena apa? Pahabisannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Udah. Lamunnya menampar karena mati orang itu. Padahal bacaannya karena medai lul qatatul lul. Cuma ini penghabisan ini kullu nafsin dha'iqatul maut. La ilaha illallah, saya kan usia 56 57. Artinya bergaul lama. Jadi macam-macam lah teman-teman kita yang datang tuh, ada yang bicara begini. Ada yang mau pergi haji. Mau pergi haji punya ada satu pohon kuini mangga di belakang rumah. Dia datang ke sana, mangga, saya mau pergi haji. Jadi dosa-dosa saya tinggal kepada kamu ya, saya titipkan kepada kamu ya, sementara saya berhaji ya. Diam mangganya. Pergi haji dia. Setelah pergi haji, datang ini mangga berbuah 4 kali ganda daripada sebelum dapat wasiat tadi. Kan aneh. Saya bilang namanya itu adalah mangga yang disiram dengan dosa. Kenapa jadi begitu? Apa mangga ada bisi kekuatan sanggup? Artinya apa? Menolong dan sebagainya. Apa mangga itu sanggup impor ekspor? Apa sanggup ijab kabul? Ijab dikaratin bajuran banyak. Tahu kabul di Istanbul kan tahu. La ilaha illallah, macam-macam sekali. Ada yang mau naik pesawat. Nah, minta dulu. Apabila napas yang kanan yang kiri ini stabil, semen sepel, ya kah? Itu naik selamat saja. Apabila sebelah aja yang keras, sebelahnya enggak jadi naik, cari pesawat lain. Kebetulan selismaan, perlu dua-duanya famfan. Macam-macam manusia hidup. Ditakuni di mana rawinya? Dari arwah kai. Arwah kai nyawan itu matinya kayak apa? Bakar mie. Orang bakar amet, sidin bakar mie, tahu karmi, ya itu ulat yang kecil-kecil di sini. Jadi macam-macam sekarang yang kita hadapi ini, macam-macam sekarang. Ibu-ibu kebetulan kalau ada di sini polwan ya, itu jangan sampai mudah diberi orang amalan untuk macam-macam penjagaan diri. Gak usah yang ada bid'ah dan macam-macam itu, nggak usah. Sudah mau pergi
pergi ke majelis pengajian walwan dari rumah sudah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, sudah selamat, berpegang kepada Allah. Baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, berpegang kepada Allah, berangkat selamat walwan. Anda mau lagi tambahannya? Anda mau lagi tambahannya? Mau minta lagi satu kali? Ya ada. Bismillah tariqi ar-Rahman rafiqi ar-Rahim yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Berangkatlah, ada tambahan lagi. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla wa azilla wa zalla wa adilla wa zalla aw adhima aw udama aw ajhala yujhala alayya. Mau tambahan lagi, innalladzi farada 'alaika al-Qur'an rabbika ila ma'ad. Jangan ditambah macam-macam. Nih kada anak turun pada rumah apa ngapa samuannya kan apa kenapa tidak apa-apa dab dub dam malai min kulli mati mati innaka mayitun wa innahum mayitun. Tidak ada yang hidup kecuali saya sendirian. Berarti Tuhan empat mati juga lah. Macam-macam. Maka bunyinya tang bunyi datang di abulung ya. Kasihan karamat abulung dijual-jual, tang bunyi datang di dalam pagar aja. Kasihan dalam pagar habis, pagar dijuali. Daripada hendak memayuakan ilmunya itu tang bunyi bantan ja tang bunyi macam-macam ja cangkir daripada ini dimakan rakup-rakup anu lading silat dimakan rakup baik makan nasi sup jauh iya kada. Iya kada. Nah, api dijajak tahan. Kada ngapa? Kada luyuh, baik kawin. Mun kawin itu kada pun menjajak anu tagasut. Tagasut itu nang ininya tina sarek digapitnya lalu nyaman Itu arti tagapit nyaman tadi. Kasihan yang bubuhan datang di Singapura, yang bubuhan datang di Sunda, yang datang di Jakarta, Solo ini kan tapi paham bah kita sudah bahasa kita. Kasihan kamu. Yang dari Thailand juga itu pada paham kalau bahasa Indonesia, ya insya Allah sesedikit pahamlah mereka itu. Nah, apakah janjinya dunia as'aluka min fujatil khair wa a'udzubika min fujatil syarr. Ibu-ibu yang berbahagia, bapak-bapak itu keganangan hari Sabtu. Apalagi al-kana mimman uqima fi dzalik min ibadillah al-man. Nah, ingatkan ini pesan tuh. Al-kana mimman uqima fi dzalika min ibadillah ahlil ma'rifah wal yakin. Ada di antaranya orang yang sama sekali tidak ada ikhtiar dan usaha. Pahamkah? Bakabun kada umpat, bahuma kada umpat, badagang kada umpat, itu ini kada umpat, nonton sepak bola kada umpat. Ya kalau nonton sepak bola itu betaruh. Nah itu bang, bulah gogodoh kada bigi,
Umpat mananya mah siapa menang 2 biji makan gabah, siapa kalah sebiji. Umpat Brazil sekalinya Perancis yang menang. Nah, apa kabar? Umpat Indonesia ya kalau sekalinya yang menang Thailand. Nah, kalau golnya bunuh diri. Kacawali ada manusia nang bakaramat nang dikhususkan oleh Allah, mereka itu adalah di rumah aja, cuma rezekinya saban hari itu kada berkurang. Ya ke hari ini 500.000, esok hari 750.000, esok harinya 1 juta, esok harinya halus di amplopnya 5 juta, esok harinya pulang buruk di bakulnya 200 juta, esok harinya pulang kada ada bakul, kada ada apa-apa, sini nih kertas dan raja buruk benar, sekalinya 6 keras 75 mata. Di baru orang asli kada nang badustaan asli insyaallah 40 sekeratnya payo, 40 kali 6,5 berapa? Berapa? 4 kali 6 aja dulu. Nah, 220 juta asli. Matinya kan pesaruan tuh banyak banget pesaruan ngajar. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibat min rizq. Innallaha yamil yuhibbul yaman. Doakan ya, mudahan payah. Yang lain maka itu orang jangan sorong, jangan malah coretannya tak utang lom PLN bertambah. Napa daya anunya, daya tetapnya menyerap listriknya kan, daya tetapnya kan berlarang. Jadi pemakaiannya itu tetap apabila banyak yang dipakai banyak bayar, sedikit tapi daya tetapnya ini yang dinaikkan. Tahu telepon. Tapi kita ini patuh aja pendengaran lilin, patuh aja ya kalau jadi biar kalau listrik lagi balilin aja, pokoknya asal jangan sampai ada pintu Pak. Aku nakeh tiwas bagayok dia, bagayok datang di mana, namun berduaan aja lakonnya teh. Dintu lo kok. Nah, jadi ada orang Habib Saleh Tanggul lah, datang orang bid ulun kita ada di si hotel itu bayarannya kalau dibayari hendak diambil kada kawa macam-macam ulangnya pintar-pintar namanya wanita. Jadi ulun habis akal, ulun bariakan aja luan pian hotel itu di lawan tanah-tanahnya. Nah ini surat-suratnya ulun serahkan alih ngarannya balik nama Habib Saleh. Ujar Habib Saleh unda kada tahu di dunia amun hendak bariakan unda duitnya aja jadi jualakan aja sudah hotel itu. Berdoa di teh nah Habib Saleh apabila berdoa nang kaya Lombok Perawat, artinya mustajabud dakwah situ sini berdoa sidin payu limbahnya payu 4 peti nang senyum sidin tah. Apabila sidin senyum berapa tak arti sidin tah Soeharto senyum berapa tak
50.000, 50.000-an 4 petik kada gampang. Pada balayar Habib Saleh kemana? Ke Palembang, dibagi-bagi si dinero nang susah-susah daripada Saripah Habib-Habiban, daripada bangunan langgar masjid apa di sana habis lamun sudah nangka itu ayo aja hendak di rumah baru peler aja ayo aja gawian menang duit ini memberak sudah lamun nang artinya nang kadang nangka itu baba jangan belum sampai makamnya ampih becari musuh sampai makamnya nangka Habib Saleh aja bagaru jen tuna datang aja duit ayo gimana nah guru Allah guru bangnya pulang bahan-bahan kena ke pasar berjual emas maka emas nambujur murni sidin kalau bercari kenapa tapi kena ke pasar berjual emas akhirnya karena guru bangil ini memang orang ikhlas dipadahkan man aja Muhammad cara baulah emas ke ini nah ini amalannya bacaannya nah ini bahannya ini di Martapura banyak banget bahannya ini ujar guru bangnya nah amalannya ini jadi kena itu mun ke Padang ambil kena rumputnya itu bacakan ini jadi emas tapi hingga perlu aja jual kena emasnya jadi orangnya bingung lawan guru nang makannya bingung acam apa usaha sih nah barang itu mbahnya dibacakan jadi emas amun kita ini mbah dibacakan tanah itu nah jadi cacing hendak tangga sembunyi jual balum masanya dong bacaannya itu hendak benar apa namanya bahannya itu kumpainya itu banyak mana di kayak sini cuma aku indah madahakan ngapa itu ngapa itu ya terjepit juga nyanda juga terjepit nyaman ada juga pangkal wa ala kulli hal falaysa yajuzu lil insan ayatul kasabab lima asyir ladzi rabuddalahu minhu illa in kana ajizan aw mimman uqima fit tajrid min ahlih kecuali orang maqam tajrid nah itu maka orang sudah mengaramat itu kan usah umpat lagi bercari iya kada di rumah aja kada tangan aja kasihan yang mana dodol menangis assalamualaikum ya dodol waalaikumsalam ya balik kasihan ya ulun tampun lampian dah terlambat datang sempat dah pemalam di rantau semalaman kenapa motornya mogok semalaman dodol minta ampun artinya kada tepat waktu uja guru zaman orang yang sudah jadi salih itu pahumaan saminyaan kan kayak ini ampunnya artinya karena orang mengatakan manjuri nah kayak ini ampunnya senyaan tepang amun sudah makan nak itu ayo hendak ampi becare namun yang masih nang tanah di jape-jape rumput dari dikumpul-kumpul dibacakan jadi cacing kada usaha amalannya sedikit mana bacaannya bangsa Ismul Azam kenapa kah rumputnya itu banyak aja lah banyak dalam bang banyak karing ngalih jun cari sakon itu aku indah madahakan banyak perlu jalannya keras semua pendeknya keras semua kah keras nang napa kah orang indah madahakan apa galang illa in kana ajizan aw mimman uqima fi tajrid min ahlihi wa yahrumu 'alal insan
ayyaquda 'anil iktisab alladhi yaqdiru 'alaihi wa yahtaju ilaihi wa yatruka nafsahu wa iyyahu diya'an yas'alun nas. Haram atas manusia bahwa meninggalkan usaha padahal inya mahajatakan, bahkan anak bininya pun lalu kasih tu kamari meminta-minta jadinya gara-gara inya tu kada bisi usaha. Hukumnya haram itu. Ini kalau memang baris di atas nih, kada baris di bawah. Wa yatasawwafuna ila ma baina aydihim, dan anak buahnya itu kucang kacir. Artinya selalu yatasawwafun, dia kita meminta balas kasihan. Ila ma baina aydihim manusia. Wa qala qala sallam kafa bil mar'i itsman ayyubayya man ya'ulu. Cukuplah dosa untuk masuk neraka bagi seseorang bahwa ia itu tidak bertanggung jawab atas anak istrinya masalah nafkah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Unda kada tahu juga mintu artinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya ini Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.